Bertemu kembali dengan podcast LPM. Saya Mervin Goklasa Monangan, peneliti tetap di LPM. Bersama dengan kita bergabung Pak Caikal Nuryakin, Kepala LPM. Kali ini kita akan mencoba merefleksikan apa saja yang terjadi. Banyak hiruk-pikuk beberapa bulan terakhir, dan terutama sepanjang 2 tahun ini sudah apa saja yang terjadi sebetulnya. 17 Agustus akan tiba, pidato kenegaraan menunggu saatnya untuk diungkapkan ke masyarakat, dan kita beruntung bersama kita Pak Caikal untuk mencoba merenungkan apa saja yang baik, apa saja yang mungkin butuh pencerahan, dan mungkin kita bisa mulai dari mana saja niat-niat baik yang perlu kita pertimbangkan kembali. Jadi untuk kali ini kita ingin mencoba menanyakan terlebih dahulu ke Pak Caikal. Nah, terima kasih. Sebetulnya gimana sih sejauh ini niat baik pemerintah terkait dengan programnya, dan apakah program-program itu sudah berjalan sebagaimana mestinya? Apakah masyarakat sudah termasyarakatkan, tersejahterakan, atau justru niat ini tidak terlaksana dengan baik? Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Mervin ya. Salah satu argumen gitu ya tentang pemerintah gitu ya memilih program prioritas itu adalah bahwa memang Bapak Presiden memiliki niat baik gitu ya. Dan itu memang argumen yang secara moral dan etika itu tidak bisa terbantahkan. Bagaimana membatas suatu niat baik gitu. Yeah. Tapi kalau untuk seorang individual mungkin niat baik itu cukup ya. Dalam agama kita tahu bahwa niat baik pasti kita dapat balasan gitu kan dari Tuhan gitu ya. Tetapi bagi pengambil kebijakan, bagi policy makers, niat baik itu tidak pernah cukup. Kenapa? Karena niat baik itu, karena pengambil kebijakan itu dinilai dari efektivitas kebijakan yang diambil. Jadi bagaimana kemudian niat baik pemerintah itu juga tercermin dari program yang dipilih. Okay. Bagaimana program tersebut didesain, bagaimana program tersebut diimplementasikan agar efektif dan kemudian menghasilkan dampak yang memang diinginkan. Sejauh ini kita tahu ya Mervin, ya bisa banget Mervin nih, ya kan? Kita tahu bahwa memang dampak yang diinginkan itu kadang-kadang justru kadang-kadang juga masih berubah-ubah ya. Contohnya seperti apa? Misalnya program prioritas, misalnya MBG tadinya mungkin ingin mengurangi stunting, tapi kemudian untuk memperbaiki gizi atau untuk memperbaiki human capital gitu ya. Jadi ini kan memang ya stuck pada sebenarnya programnya MBG gitu ya, dan belum ada sebenarnya kalau kita mau impact evaluation itu ada namanya teori perubahan gitu, yang memang ingin dituju oleh pemerintah sedemikian sehingga LPM itu bisa mengevaluasi apakah dampak output itu memang terlihat dari program MBG dan apa yang ingin dituju. Yang kita tahu ya, justru malah yang kita tahu nih, outputnya itu adalah jumlah SPPG gitu kan ya. Sebagai bukti bahwa MBG itu efektif atau enggak gitu. Nah ini memang ya berarti kan memang masih dipertanyakan gitu ya. Dan niat baik itu nggak cukup, Mervin, buat seorang pengambil kebijakan. Tapi apakah niatnya baik atau justru ada beberapa tujuan-tujuan sampingan yang muncul dari program-program ini? Makanya Mervin, niat baik itu seorang policy maker, pengambil kebijakan itu harus memiliki desain, implementasi yang membatasi bahwa kebijakan ini akan berada pada relnya dan kemudian berdampak pada yang memang diinginkan. Sedemikian sehingga kalau desain dan implementasinya mungkin kurang tepat, ini bisa keluar kemana-mana jalurnya. Sedemikian sehingga mungkin selain tidak efektif, mungkin ya kita belum tahu ya, selain tidak efektif, boleh jadi ini akan juga nanti ada yang pihak-pihak mungkin yang memanfaatkan gitu. Tapi kenapa pada akhirnya bisa keluar kemana-mana? Bukannya harusnya ada yang mengingatkan
dan pada akhirnya program itu bisa dievaluasi secara berkala gitu. Tapi sampai sekarang rasanya masalahnya cukup banyak terlintas ya di koran, apa atau saya salah? Ya sebenarnya ini bagian dari sebenarnya misinya LPM ya. Jadi kalau ada sebenarnya dengan adanya gitu ya kondisi program prioritas pemerintah yang mungkin belum efektif, kadang-kadang mungkin berdampak yang ya ada namanya apa unintended gitu kan, ya kan? Yang unintended tuh kalau kita berbaik sangka gitu ya. Konsekuensi atau Niat korban? baiknya oke, tapi jangan-jangan ada unintended gitu ya. Nah ini sebenarnya juga tugas dari LPM gitu ya, untuk bisa sekali lagi ya, misi LPM adalah mempromosikan evidence based policy kepada pemerintah. Dan saya rasa kami LPM sudah berusaha menyuarakan gitu ya kepada pemerintah gitu dengan ya kita tahu kita punya banyak sekali hasil research gitu ya, in-house publication yang bisa dibaca Sejauh ini didengar? yang secara akademik gitu ya. Sejauh ini didengar, Pak? Sejauh ini dengar atau tidak gitu ya. Kadang-kadang saya merasa bahwa mungkin ya kalau saya mau mengevaluasi LPM sendiri gitu ya, mungkin kita memang kurang berkomunikasi dengan para stakeholders gitu. Jadi masih ada ya saran-saran dari guru besar, saran-saran dari senior bahwa kami harus berani untuk berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan dan juga mungkin tim-tim yang atau orang-orang yang memang didengar oleh Bapak Presiden gitu, Marvin. Gitu. Kalau ditanya apakah sekarang sudah mendengar, sepertinya sudah agak mendengar gitu ya, dengan berbagai ada Pak Presiden berkata untuk merevisi, mungkin targeted gitu ya, itu jadi sudah agak gitu ya. Ya kita memang mungkin harus terus berusaha dan bersabar gitu. Tapi apakah sebetulnya secara desain itu cukup baik, atau mungkin memang dari awal konsepnya memang agak sulit untuk dilaksanakan? Karena kan kalau misalkan kita mengingat program presiden terpilih dan program-program yang sekarang terjadi lebih mengarah ke Indonesia ke deep state ya. Jadi konsepnya adalah negara cukup mengintervensi beberapa sektor-sektor utama dan berbagai lini-lini hubungan masyarakat yang awalnya mungkin dibiarkan secara organik, tapi sekarang langsung ke desa, kemudian ke beberapa bagian. Apakah itu memang selaras dengan budaya dan hakikat Indonesia itu sendiri? Atau justru memang ini agak harus dipertimbangkan secara matang lagi? Ini pertanyaannya tajam sekali ini ya. Refleksi, memang refleksi. sepertinya kepala LPM harus jawab gitu ya. Jadi ini masalah deep state ini kan bukan dari LPM ya. Ini dari kalau kita baca dari Tempo dan sebagainya gitu ya. Kalau saya pribadi menilai gitu bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu ada sepertinya ketidakpercayaan terhadap modal ya atau capital yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Gitu misalnya kita udah membangun birokrasi. Government capital. Kita juga sudah membangun kapasitas daerah, pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Kita juga sudah membangun BUMDes, walaupun mungkin belum berhasil ya, 5-10% udah mulai agak efektif gitu ya. Kita sudah membangun mungkin ya tadi birokrat dari bea cukai gitu kan, untuk kemudian ada reformasi di Kementerian Keuangan sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sepertinya ya kurang percaya gitu ya terhadap modal kapital yang telah dibangun selama ini, kemudian dibangun yang baru. Apa misalnya? Ya ada DSI, ada lembaga baru, ada KDMP. Tapi jadi gemuk ya kayaknya. Even pemerintah daerah sekarang diresentralisasi. Iya kan, keuangan daerah sekarang ya kita tahu lah ya, DAU, DAK ya kan. Nah ini apa sebenarnya gitu? Kenapa pemerintah saat ini sepertinya justru ingin membangun jalan baru
untuk program-programnya gitu. Tidak memanfaatkan jalan yang sudah dibangun selama ini, yang sudah kita keluarkan, kita investasikan gitu. Nah, parahnya lagi di saat yang sama, membangun jalan baru tetapi juga harus membiayai jalan yang lama. Misalnya PNS tetap harus digaji. Iya kan? PNS Tambah lagi kan? tanpa dana program. Karena dana programnya diambil langsung ke, ya kan? Masing-masing jalur yang baru ini gitu. Oleh KDMP, oleh MBG, ya kan? Jadi ada namanya boleh dibilang bukan hanya misalokasi, tapi juga mungkin mubazir ya. Anda pemerintah menggaji PNS untuk tidak melakukan apapun. Gitu. Dan Anda bangun sendiri, yang lama masih dibiayain juga. Gitu kan. Tapi kalau dikira-kira kenapa itu dilakukan gitu kan, padahal memang anggaran itu terbatas, mungkin mereka nggak nyadar kalau anggarannya terbatas gitu. Ya sepertinya memang pemerintah punya mindset ya, even mungkin punya mindset bahwa masalahnya bukan uang kali, gitu loh. Jadi masalahnya apa? Uang tidak masalah gitu kan. Masalahnya? Mungkin. Masalahnya ya ini, masalahnya menurut saya adalah kalau ditanya kenapa kita tidak percaya sama pemerintah, kita selalu ditanya gitu kan. Kita selalu diragukan kepercayaan kita benar ya. Padahal mungkin kita bisa bertanya balik. Pemerintah itu kenapa tidak percaya dengan dengan birokrat, dengan modal, dengan kapital yang telah dibangun selama ini gitu loh. Bahkan mungkin logis ya, kita percaya adanya deep state gitu ya. Tetapi itu kan mungkin deep state di arena politik, di arena birokrasi gitu ya. Tapi presiden juga membangun universitas yang baru. Kenapa ya? Berarti kenapa tidak memanfaatkan juga universitas yang lama? Kita kan dari UI nih, ada ITB, ada even di Universitas Pertahanan juga udah ada, ya kan? Kenapa juga kalau memang kurang percaya, kenapa juga tidak percaya atau kurang percaya dengan akademisi gitu? Kalau tidak percaya dengan birokrasi mungkin ya masih logis lah gitu ya. Nah ini apa? Ini kalau ditanyakan kepada saya nggak tahu jawabannya. Kenapa? Silakan kita bertanya kepada, nah dengan podcast ini mungkin nanti ada jawabannya, ada komen. Jawabannya adalah apa? Apa kita kurang republik? Kan ada URI, Republik. Jadi harus ada R ya gitu ya. Boleh. Jadi kita ganti nama aja. Tapi maksudnya ngomongin republik kan sebetulnya yang jadi pertanyaan, ini saya mungkin hubungan dengan KDMP gitu. Rasanya tuh resentralisasi gitu. Daerah tuh tidak diberikan banyak ruang, bahkan dana desa pun banyak yang dipakai, itu gimana Pak? Ya ini kan benar tadi kan, kenapa sekarang semuanya seperti reverse, seperti berbalik arah dengan apa yang telah diperjuangkan untuk ketika reformasi kan. Sentralisasi jadi resentralisasi, segalanya sekarang. Kalau saya merasakan ya, ini boleh jadi salah sih, saya merasakan bahwa sekarang sudah hampir bukan ada upaya ya, sepertinya memang ada sentralisasi kekuasaan gitu. Jadi semuanya digabungkan ke pusat tapi kalau gitu Danantara kenapa nggak percaya sama BUMN? Kenapa nggak percaya sama Himbara? Jadi ada sentralisasi dengan Danantara. Tapi mungkin pembelaannya adalah efektivitas dan efisiensi. Kalau kita itu memang argumennya ya. Jadi kalau kita mau berbaik sangka, nggak berarti tadi buruk sangka nggak. Niatnya baik. Kalau niatnya baik gitu ya, niatnya baik. Oke, pemerintah berniat baik dan memang pemerintah ingin misalnya nih ada judgement dari pemerintah bahwa memang menggunakan jalur lama atau menggunakan modal yang telah dibangun selama itu tidak akan efektif. Karena satu dan lain hal gitu kan. Satu dan lain hal. Sedemikian saya akan bangun yang baru gitu kan. Sedemikian sehingga ya tadi intensi baiknya adalah berarti penjelasannya adalah pemerintah ingin efektif dan berjalan segera mungkin. Sedemikian sehingga jalur yang dipakai adalah lebih ke jalur yang baru ini, di mana mungkin ya dampak negatifnya bagi kita masyarakat gitu ya sipil itu adalah berkurangnya ruang-ruang sipil. Sekarang justru masuknya TNI dan militer di jalur yang baru itu. Karena mungkin Pak Presiden percaya
dengan TNI dan polisi, dengan militer, mereka bisa melakukan lebih efektif dan lebih cepat. Itu kalau memang kalau kita mau berbaik kepada pemerintah ini gitu ya. Ya, walaupun kita bukan nggak buruk sangka juga gitu ya. Bahwa jalur yang baru ini akan lebih efektif jika militer berada di sana. Tapi apakah itu benar atau salah? Kita nggak tahu, kita belum tahu. Tapi kalau yang kita rasakan kayaknya, ya paling tidak yang kita rasakan adalah dampak negatifnya adalah sekarang ruang publik, ruang sipil itu berkurang. Dan banyak ruang-ruang sipil yang sekarang ditempati oleh militer. Tapi mungkin Pak Caikal mungkin bakal dihadapkan oleh pertanyaan, kita di Jakarta, mana tahu sih sebetulnya kondisi lapangan gitu? Atau mungkin sebetulnya ada bukti tertentu di riset. Bukti apa? Ya misalnya sudah ke lapangan, melihat secara langsung bagaimana itu terjadi. Apakah terlihat ada kekurangan atau sebetulnya? Marvin, saya tidak, sebenarnya kami ya BOD gitu ya, kami tuh baru saja mengunjungi Kabupaten Asmat. Dan kemarin juga saya baru saja pulang dari Biak, Papua. Itu gimana Pak? Walaupun saya murni melihat SPPG dan MBG itu di Kabupaten Asmat. Saya melihat bahwa MBG untuk daerah-daerah tertinggal seperti Kabupaten Asmat itu memang memberi manfaat. Kenapa? Karena saya lihat memang nutrisi anak-anak sekolah itu masih sangat kurang. Kedua, saya lihat memang ada, memang MBG itu sebenarnya secara sistem tuh saya sudah lihat cukup terbangun. Digitalisasi, reporting, kualitas makanan. Nanti bahwa kalau dia merubah makanan ya misalnya dia salah satu SPPG ya pengurusnya bilang pernah mengganti makanan ketika puasa. Oh, yeah. Kemudian tiba-tiba itu belum approval dari suku dinas kesehatan. Nah itu akhirnya ya dipenalti. Jadi memang insentif dan penaltinya sudah sangat berjalan sebenarnya sih. Sistemnya sudah terbangun. Sudah terbangun. Jadi evaluasi, kontrol, kualitas kayak kemarin juga keracunan di mana? Di Semarang ya atau di Jawa Timur ya. Enggak, itu yang terakhir. Ya kan? Itu kan langsung dihentikan kan? Ya kan? Ya. Dan memang investor tuh sangat berat ketika dipenalti. Jadi dia akan sangat ingin kualitas MBG-nya berjalan dengan baik. Karena masalahnya sekarang udah ada investor. Dan dia sangat tidak ingin tuh dipenalti karena itu bisa sangat merugikan dia. Gitu. Nah, masalahnya apa? Ya masalahnya tadi kan kita udah bilang dari dulu bahwa MBG ini kenapa sih nggak untuk daerah tertinggal? Kenapa sih nggak targeted gitu Kak? Yang sekarang mungkin pemerintah udah mulai agak sedikit mendengar, sedikit ya. Untungnya ya. Gitu kan. Jadi ya sebenarnya tadi ya bahwa kalau kita memang nggak ada pilihan ya MBG karena sudah kontrak politik, kontrak sosial kan yang harus dijalankan Pak Presiden gitu kan. Dan sudah disetujui karena Pak Presiden yang menang kan. Oke, kita nggak perlu argumen lagi tentang MBG. MBG harus dijalankan. Tapi seperti apa? Gitu kan. Nah, yang saya lihat memang ini masalahnya adalah sekarang ada sektor swasta yang menyediakan program publik, program pemerintah gitu kan. Berupa investor. Di dalam MBG. Dan investor ini nggak berdiri sendiri. Masalahnya ada di atasnya tuh ada yayasan namanya. Tapi bagus nggak sih? Maksudnya sektor swasta kan artinya dilibatkan tidak hanya sektor publik gitu. Itu kan? Mungkin bagus ya. Yang lebih bermasalah mungkin bukan kalau untuk daerah tertinggal, memang butuh investor ya. Karena kan kapasitas mungkin pemerintah daerah juga belum bagus ya. Nah, kalau saya mau agak keras, yayasan inilah yang rent seekers. Gimana itu Pak? Pencari rente. Karena yayasan inilah yang punya hak terhadap SPPG, bukan investornya. Pertanyaannya apakah pemilihan yayasan itu murni merit? Ya enggak lah, udah jelas itu, kamu udah tahu, bukan nanya lagi. Ya, jadi yayasan ini, investor ini harus membagi returnnya dengan yayasan yang yayasan itu tidak merit base. Yayasan itu entah bagaimana pemilihannya, pura-pura nggak tahu ya. Tapi kan selama kualitas MBG-nya itu terjamin, harusnya oke-oke aja. Iya, masalahnya ada yayasan yang memang juga mengambil rentenya terlalu besar. Itu yang didasarkan oleh investor. Gitu. Ada ya, sampai dia akan sangat sulit untuk
memperoleh return dari investasi awal dia SPPG. Dia bahkan ada yang berkata bahwa saya tuh nggak sanggup lagi sebenarnya, tapi saya sudah sangkos. Saya sudah invest 2 miliar, udah invest 3 miliar. Saya kalau keluar rugi 3 miliar, kalau sekarang melanjutkan juga potongannya terlalu besar gitu. Tapi jadi kalau mau beres MBG ini, ya kalau kan awalnya gini loh, kalau pertanyaan kita kenapa perlu investor sih? Karena pemerintah maunya segera luas, segera banyak SPPG-nya. Cepat kan? Cepat. Padahal nggak mungkin pakai dana APBN untuk bangun SPPG. Yeah. Makanya perlu investor untuk membuat SPPG. Yeah. Kalau MBG itu targeted buat daerah 3T doang, sebenarnya SPBG itu bisa didirikan oleh APBN. Dibangun oleh pemerintah, jangan oleh investor. Cukup dan terkendali menurut saya. Tapi karena mau luas 3 miliar, 2 miliar per berapa? 10.000 SPBG itu bisa langsung APBN bisa sangat sangat tidak cukup gitu. Makanya desainnya untuk luas dan cepat itu adalah butuh investor. Padahal yang punya hak SPPG itu yayasan. Yayasan punya siapa? Ya kamu tahu sendiri. Gitu. Tapi tidak semua yayasan jelek ya. Tidak semua jelek. Ya, saya dengar ada yayasan yang cukup kredibel, returnnya juga ya masih bisa jalan gitu ya, dan dia juga bekerja sama dengan investornya untuk kebaikan atau kualitas dari MBG-nya. Gitu. Jadi sekarang mungkin kita harus kalau mau third base policy gitu ya, atau fourth base policy, ya kita harus agak cleaning yayasannya gitu. Gitu harus berani untuk membersihkan itu semua rent seekers. Tapi sementara di beberapa saat terakhir kan ya kita nggak tahu apakah ada jejaring pengaman legislatif, yudikatif. Mervin, kamu udah tahu jawabannya itu, ya kan? Jadi gini. Program prioritas pemerintah itu adalah kontrak politik, kontrak sosial, ya kan? Kalau memang masyarakat, ya, saya ulangi, kalau masyarakat memang voters, pemilih, kan ada prinsipal, ada agent kan. Yeah. Voters ini ingat ya, dalam politik voters ini prinsipal, memberi suara kepada pemerintah, bahkan kepada legislatif. Jadi pemerintah dan legislatif ini adalah sebenarnya agentnya kalau dalam teori ekonomi. Prinsipalnya voters, masyarakat. Jadi once pemerintah, pemerintah si agent bilang bahwa kita sudah valid karena kita diminta oleh voters untuk menjalankan MBG. Kontrak sosialnya seperti itu, kontrak prinsipal agentnya dari pemilu. Ya sudah, saya memang harus menjalankan MBG. Kalau pada saatnya misalnya 2 tahun ini kita merasa bahwa masyarakat merasa bahwa salah nih, kayaknya MBG kurang nih, ya kan? Berarti masyarakat harus berusaha merubah kontrak sosial itu. Dengan cara? Ya disuarakan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada legislatif. Mohon maaf, kayaknya kita mau mengambil kembali kontrak sosial kita kepada anda. We are the principal gitu. Jangan lupa masyarakat itu prinsipalnya. Kalau pengusaha itu perusahaan itu, kita tuh pemilik perusahaannya, pemerintah dan anggota DPR dan sebagainya itu manajernya. Tapi kan nanti dibilang tunggu pemilu berikutnya baru bisa merevisi kontrak, harus percaya gitu. Ya kata siapa? Ya boleh aja. Kita sabar tunggu pemilu, kemudian kita mudah-mudahan voters rasional dan sadar gitu ya. Tetapi perlu diingat ya, voters ini kan juga kebanyakan mewakili bahwa ya kalau kita lihat ya tujuan bangsa ini amanat undang-undang kan. Amanat undang-undang dasar gitu. Apa sih? Ya masyarakat adilan makmur gitu kan. Yeah. Sekarang kalau dilihat misi kalau kita balikan ya, misi pemerintahan sekarang kan pertumbuhan tinggi. Yeah. Which is kalau kita lihat realistis nggak? Match nggak sih juga nggak bukan cuma realistis, match nggak sih dengan amanat undang-undang? Nggak ada kan bilang
negara Pertumbuhan tinggi. gitu kan, menjadi negara maju. Enggak, kita menjadi negara adil dan makmur, sejahtera gitu loh, ya kan? Tapi kan itu perlu ditafsirkan sebetulnya. Maksudnya penafsirannya mungkin anggapannya untuk pemerintahan ini penafsiran adil dan makmur Berarti adalah negara maju itu mungkin adalah outcome, ya kan? Sejahtera mungkin jadi impact, gitu Ya. kan? Mungkin kan? Oke, negara berpeluang tinggi memang itu adalah jalan satu-satunya untuk menjadi sejahtera. Which is itu questionable. questionable. Iya dong. Kata siapa jadi negara maju terus kita jadi bahagia, ya kan? Banyak sekali negara maju yang tidak bahagia juga gitu kan, tidak sejahtera juga. Jadi itu questionable. Oke, kita terima kan. Tetapi coba lihat apakah program prioritas pemerintah itu memang cocok dengan misi pertumbuhan ekonomi 8%. Coba Mervin nilai. Ya, MBG, KDMP, apalagi? ya dua itulah Dua intinya itulah. lah ya intinya ya. Cocok nggak dengan pertumbuhan Nggak ekonomi bisa 8%? Mungkin hilirisasi. Yang Mungkin agak hilirisasi. Tapi sejauh ini kan kita lihat pertumbuhan ekonomi 6% pun nggak nyampe. Iya, terseok-seok berarti lah. kan secara empirical studies, kalau kita lihat negara-negara maju itu karena apa? Tidak ada yang karena free meal program jadi negara maju. Kamu ketawa. Nggak, maksudnya kan itu salah satu program saja. Ya makanya saya tanya, kan harus dong kalau pertumbuhan tinggi, ekonomi tinggi, programnya apa? Hilirisasi, sekarang masalahnya hilirisasi. Mungkin menarik investasi. Tapi ingat ya, investasi itu adalah hanya satu tahap. Sebelum negara itu bisa keluar dari middle income trap. Berikutnya adalah ada imitation, ada innovation. Tapi setelah saya sadarin yang ada di diskusi malah agak jarang yang tentang hilirisasi. Ngomong MBG, KDMP, MBG, KDMP. Ya kalau ya itulah kenapa mungkin agak overlook ya. Tapi kalau di LPM kan kita juga banyak studi ya tentang kawasan ekonomi khusus ya. Tapi sejauh itu gimana? Maksudnya untuk mencerahkan maksudnya. Gini, masalahnya adalah sekarang hilirisasi itu lebih kepada investments yang memang dalam jangka pendek, sangat pendek itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kita butuh tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, kita butuh pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Tapi emang Untuk menjadi negara maju. Investasi jangka pendek itu pun sudah terlaksana. Karena pertumbuhannya pun kayaknya nggak terlihat gemilang ya. Ya, saya nggak ini ya, nggak lihat. Maksudnya kalau saya lihat dari data-data KEK memang ada masuk investasi gitu. Investasi memang lumayan. Investasi dari KEK ya, walaupun di FDI sama yang saya tahu ya, kamu kan lebih ke makro bukan saya. Memang ada agak sedikit penurunan gitu ya. Jadi gini, maksudnya tetap aja hilirisasi yang sekarang dilakukan itu adalah lebih kepada investment, bukan imitation and innovations. Kita nggak mendorong transfer teknologi. Gimana kita bisa tumbuh tinggi hanya dengan investment? Nggak bisa. Itu kita hanya menambah bensin atau kualitas bensin aja. Mesin mobilnya nggak diganti. Tapi sejauh ini dengan langkah-langkah yang udah terjadi, apakah transfer teknologi akan tercapai atau justru malah kebalikan? Enggak, karena selama ini ya kalau dilihat hilirisasi hanya investment aja. Hanya ada perusahaan-perusahaan asing yang memanfaatkan bahan mentah kita, gitu kan? Investasinya naik, tenaga kerja diserap dan sebagainya. Tapi nanti kalau nikelnya habis kita udah selesai. Tapi Kita juga nggak punya teknologinya sama sekali. bukan udah ada upaya dan antara untuk menambah proyek-proyek baru? Nah itu memang kalau sekarang saya nggak tahu ya. Tapi seringkali pemerintah tuh agak responsif, yang agak gimana ya. Pada akhirnya malah justru yang keluar adalah ketidakpercayaan pada investor asing gitu loh. Ini kan harusnya dimitigasi dengan smooth gitu. Kalau kita mau transfer teknologi itu bukan seperti itu misalnya dengan mengancam tidak diperpanjang lah apanya gitu. Itu kan juga buruk dalam jangka pendek gitu. Iya. Itu Marvin. Jadi ya memang salah satu kunci untuk jadi negara maju itu adalah industri. Kalau lihat Jepang, Korea, Taiwan itu adalah industrialisasi. Padahal kita sekarang kan sedang mengalami, kalau dibilang ya, kalau setuju atau enggak, itu premature deindustrialization. Deindustrialisasi yang prematur. Kenapa kita nggak mencoba prioritaskan sektor-sektor tertentu? Atau memang belum ada imajinasi untuk mengarah ke sana? Rasanya Misalnya semuanya- sektor apa? Ya, pemerintah yang tentukan untuk kira-kira sektor mana yang menjadi key winners lah, quick wins.
Ya kalau saya udah nulis tuh quick wins tuh, agak beresiko kalau quick wins gitu ya. Jadi Tekstil kan turun. industrialisasi itu kan memang memerlukan misalnya rantai distribusi Oke. dan juga rantai pasok, rantai nilai. Bahkan kita harus terlibat dalam global value chain dan sebagainya. Sudahkah? Memang itu sangat sulit. Bahkan ada yang bilang bahwa kita udah nggak mungkin lagi industrialisasi, udah Jadi gimana tertinggal dong? dan sebagainya. Salah satu jawabannya mungkin ya, kita bisa aja misalnya kita jangan berpikir oke lah kita mungkin hilirisasi untuk tetap meningkatkan investasi, ada penyerapan tenaga kerja gitu ya. Jadi pilihannya dua, kita entah kita melakukan transfer teknologi kemudian berusaha sektor swasta untuk masuk ke dalam industri. Karena industri manufaktur kita tuh kan ya boleh dibilang sedang turun dan sektor swasta tuh perannya sangat kecil. Kalau kita tahu sektor swasta kita tuh kan banyak kan food and beverage, Full average. ya kan. Ya. Bukan merendahkan ya, tapi kayak Indomie kan oke lah ya. Ya, Tapi kan intinya food and margin beverage. usahanya tidak sebanyak itulah value added-nya. Dan betul, dan teknologinya kan juga sederhana. Tobacco, rokok, industri. Lalu, ya. Terus paling enggak ke tambang atau properti. Pada akhirnya ke rumah sakit. Bahkan ke beli bola, beli grup itu, Klub bola. klub bola. Ya kan? That's what konglomerat kita yang lakukan kan. Iya. Beda sekali dengan cebol di Korea. Ya kan? Ada lagi di Jepang juga. Beda. Bukannya harusnya pemerintah yang menggerakkan dan mengarahkan sehingga akhirnya masuk ke sektor yang sesuai dengan konsep industrialisasi itu sendiri. Iya, masalahnya kan saya udah tulis ya juga ya tentang Dutch disease ya. Bagaimana kita mendorong sektor swasta untuk invest di industri jika invest di tambang sedemikian mudahnya dapat return. Jadi kita memang ya itu ya kutukan sumber daya atau Dutch disease ya, resource curse gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita nggak ya kita kan nggak boleh cuma bilang pemerintah harus begini begitu ya. Tapi kita harus juga tahu bahwa swasta kita tuh terlalu nyaman. Even the risk averse. Tapi kenapa? Maksudnya apakah ini dari dulu risk aversion-nya? Bukannya tahun 90-an masih ada risiko-risiko yang ingin dicoba dengan industri penerbangan, industri baru? Kenapa sekarang semua takut gitu untuk berinovasi? Kalau ditanya kenapa kita kemudian saya belum punya ada studinya gitu ya. Kenapa kemudian sekarang lebih banyak ketidakpastian gitu ya. Kayaknya itu ya, lebih banyak ketidakpastian yang terjadi. Gitu. Tentang Dan iklim usaha. ya bisnis climate dan sebagainya gitu ya, terutama untuk industri manufaktur. Industri manufaktur tuh memang investasi yang agak lebih berisiko daripada tambang, jelas ya. Tapi kan sudah ada kawasan industri, udah dibantu untuk Banyak kan kawasan industri kita untuk kawasan ekonomi khusus bahkan banyak kan juga malah dari luar negeri kan. Dan itu belum banyak mengikat atau terintegrasi dengan industri domestik di kawasan industri gitu. Jadi kayak berdiri sendiri. Harusnya kan kalau kita mau meningkatkan industri domestik kita, itu ada rantai pasok juga dari domestik. Kawasan industri itu harusnya saling punya rantai gitu, rantai produksi kan. Jadi sekarang asing pun terlepas, mereka bikin produk sendiri, diekspor, udah gitu ya. Betul. Walaupun ada beberapa yang usaha untuk itu ya. Even di Jawa Tengah sekarang udah diusahakan untuk bisa beberapa input juga dari kawasan industri Jawa Tengah gitu. Apakah sejauh ini udah ada perkembangan tertentu 2 tahun terakhir? Ya mudah-mudahan tuh pemerintah tahu bahwa kita nggak cukup dengan investasi dan kita nggak cukup dengan program prioritas pemerintah yang sekarang ini. Kita butuh industri karena industri yang juga menyerap tenaga kerja, Mervin. Gitu. Kita butuh industri bukan cuma buat tumbuh tinggi, kita butuh industri buat menyerap tenaga kerja. Kita tahu middle income kita nih lagi nggak ada kerjaan gitu. Tapi bukannya program yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti ya tadi misalnya MBG, KDMP katanya akan membantu mendorong entrepreneurship, itu otomatis tenaga kerja pun juga muncul gitu dengan adanya perkembangan. Jadi pertumbuhan akan diikuti dengan tenaga kerja yang terampil, yang masuk ke dalam faktor-faktor pendorong itu. Ya kalau dirimu lihat industri MBG itu apa yang jadi pasar pasoknya ya kan? Berarti kan pertanian lagi kan? Peternakan, yang paling banyak sih peternakan Tapi kan kayaknya. katanya ada simpan pinjam, nanti orang bisa meminjam modal kalau untuk kita usaha lihat, gitu. berarti kan kita tahu ada transformasi struktural
Ada pertanian, industri, jasa. MBG kalau dilihat ya balik lagi ke pertanian. Bukan berarti salah ya, tapi maksudnya Nggak manufaktur. iya, nggak manufaktur dan reverse gitu loh. Makanya saya bilang apakah match antara misi pertumbuhan tinggi dengan program prioritas pemerintah. Kalau buat ekonomi desa, kalau sebagus-bagusnya gitu MBG ya, ekonomi desa kan bertumbuh, Baik. pertanian, peternakan gitu kan ya, Iya. ya nggak sih? Harusnya ya. Harusnya. Jadi lebih kepada pemerataan. Jadi bukan pertumbuhan, justru malah menurut saya ya MBG KDMP itu memang Pemerataan bukan pertumbuhan. betul. Jadi memang ada mismatch. Berarti program yang menumbuhkan ekonomi itu apa kalau di pemerintahan sekarang? Kan tadi saya bilang mungkin hilirisasi. Tapi lirisasi yang tadi kembali lagi ke resource curse ya. Betul, ada masalah resource curse. Jadi bagaimana kemudian sebenarnya pemerintah juga memperbaiki business climate. Marvin tahu berdasarkan World Bank report banyak sekali pungli. Kemarin bahkan apa tuh kejadian pungli truk dipungli di itu pungli. Bagaimana perusahaan mau bayar pajak kalau dia udah dipajakin sebenarnya dengan pungli. Bahkan punglinya lebih tinggi daripada pajak. Ya kan? Jadi business climate kalau gini ya, kalau Pak Presiden mau nih ya, Marvin ya, Ya. dia harus berantas tuh pungli, selesai tuh. Tapi jaksa aja gitu kemarin. Dia berantas pungli, perusahaan gampang diriinnya, izinnya gampang. Karena kalau Pak Presiden mau ya, dengan melibatkan gitu loh, militer, harusnya kan beres. Tapi kenapa jadi militer malah polisi ya juga malah sibuk MBG, polisi sibuk KDMP, polisi harusnya menurut saya bukan seharusnya sih. Presiden tuh bisa saja kalau memang beliau ingin gitu ya memperbaiki iklim investasi. Itu bisa banget Marvin. Dengan cara? Ya dibersihin yang melakukan pungli. Tapi sekarang ya dengan beberapa perkembangan yang terjadi, jaksa. Jadi maksud gue di aparat justru melakukan. Kan Pak Presiden bisa, Pak Presiden kan anti korupsi, harusnya dia bisa kan. Kalau dia mau, masa kalau beliau mau, beliau mau. Yakin mau? Beliau melakukan pengen MBG aja langsung jadi MBG. Dalam berapa bulan udah langsung ada SPPG. Kenapa bersihin pungli nggak bisa? Berarti dia nggak mau bersihin pungli. Mungkin belum jadi kalau jadi prioritas. Prioritas ya. Kamu jangan buruk sangat terus. Ini bisa-bisa podcast Ini bisa kan gimana nih? Kira-kira. Gitu. Mungkin belum jadi prioritas. Padahal ya. Saya nggak tahu jangan-jangan tadi ya tidak percaya dengan birokrat, tidak percaya dengan universitas. Semoga tidak ya. Takutnya juga tidak percaya dengan swasta. Iya nggak? Tapi kalau Bener gitu nggak? Indonesia mau ada mengarah kemana? rasa-rasanya. Indonesia mau diarahkan kemana Bukan kalau tidak nggak ada percaya sih, swasta? kurang percaya. Jadi kurang percaya ini, kurang percaya. Jadi kenapa jadi kurang percaya semua sih? Jadi kalau ditanya kenapa, silakan tanya. Ayo kita tanya. Tapi susah nanyanya Pak. Mesti kontak perantara dulu. Iya, sabar. Kita lagi berusaha untuk menjalin komunikasi. Karena kita memang mungkin yang kurang dari LPM itu adalah komunikasi, gitu. Kita atau mereka? Kita ya, kita sebagai masyarakat Sementara kita ya. harus tidaknya Kita yang salah. kita setidaknya harus demi bangsa ini ya. Kita yang legawa lah ya Pak ya. Demi bangsa ini kita harus berusaha dan kita harus sabar dan kita nggak boleh menyerah Marvin. Gitu. Kita intinya Marvin, kita mencintai bangsa ini. Kalau kita dibenci karena mencintai bangsa ini, it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Dan kalaupun yang kita suarakan, kita sampaikan voice masyarakat, itu tidak juga merubah kebijakan di negara ini. Kita tetap dapat sesuatu Marvin, at least masyarakat paham, masyarakat lebih rasional. Dan kita juga terus memaksa pemerintah pengambil kebijakan, termasuk DPR ya. Jangan jadikan third base policy atau fourth base policy sebagai default. Iya. Itu aja. Jadi kalau udah otomatis default
ngambil kebijakan yang fourth best, itu yang kita harus hindari, Mervin. LPM harus selalu mengingatkan first best policy, second best policy. Walaupun pada akhirnya diambil fourth best policy, tapi selalu ingat bahwa kamu mengambil fourth best policy, ini ada first best sama second best. Agar kenapa? Kalau kita diem, nanti fourth best policy itu jadi default. Itu yang akan selalu diambil oleh pemerintah. Jadi selama ini, walaupun kita tidak efektif ya dalam merubah kebijakan itu, at least kita bisa membatasi pemerintah, atau kita bisa menahan pemerintah, atau membatasi pemerintah, menghalangi pemerintah untuk menjadikan fourth best policy sebagai default. Gitu aja. And that's enough. Plus masyarakat Gen Z terutama itu paham kebijakan yang benar itu seperti apa. Walaupun pada akhirnya kita merasa dibenci, kita merasa tidak didengarkan. Apa itu LPM? Gitu. Ya kan? Tapi ya udah, kita akan terus bersuara. Dan selama kita merasa bahwa bersuara ya, bahwa apa yang kita suarakan tuh berbeda dengan apa yang diambil oleh pemerintah, kita akan terus bersuara, Mervin. Gitu. Kalau ditanya LPM kenapa nggak diem sih? Karena beda. Apa yang terjadi dengan apa yang kita suarakan berbeda dengan apa yang kita suarakan ke masyarakat. Kita kan menyuarakan masyarakat juga. Sebenarnya gampang aja buat kita diem, ambil aja kebijakan yang baik dan benar. Gampang aja buat LPM diem lah. Tinggal diem kan? Tinggal ambil aja kebijakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kan gitu. Ya kalau perbicaraan ini dilangsungkan mungkin nggak ada habisnya. Tapi mungkin untuk menutup proses kali ini, mumpung sedang ada kesempatan emasnya. Mungkin pertanyaan terakhir saya untuk memastikan ya, maksudnya pendengar ataupun ya paling nggak yang menonton ini cukup paham lah. Sebetulnya LPM itu posisinya ke pemerintah tuh seperti apa? Mervin, kita tuh kan dibangun tahun 1953 oleh Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau adalah bapak dari Bapak Presiden. Bapak Presiden itu lahir 1951. Jadi kita adalah, kalau dibilang adik kakak kan, dengan Pak Presiden kan. Kita adalah anak ideologisnya Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo. Kalau Pak Prabowo ya anak biologisnya gitu kan. Yeah. Jadi secara ideologis kita tuh menjalankan apa yang memang diamanatkan atau misi dari Bapak Profesor Sumitro untuk evidence based policy atau government advisory. Bagaimana kita memberikan gitu ya rekomendasi kebijakan-kebijakan, mengevaluasi kebijakan pemerintah. Itu dari dulu gitu. Siapapun presidennya gitu kan, apapun DPR-nya, siapapun DPR-nya, kita menjalankan fungsi itu gitu. Dan itu akan terus terjadi, siapapun pemerintahnya, siapapun yang ada di DPR, kita hanya berjalan ya itu dia yang kita jalani gitu. Jangan kemudian kita dibilang menghasilkan produk politik gitu kan ya, yang mungkin juga ada kepentingan-kepentingan, bahkan kita disebut antek asing gitu kan. Kita disebut antek asing ya kan? Yeah. Padahal ya tadi kalau kita bilang ya kita mencintai bangsa ini. Kalau memang kita dituduh dan kita dibenci karena itu, it's okay. Mervin, kita harus komit dengan jalan itu. Gitu. Dan sekali lagi Mervin, tadi saya lupa. Di dalam literatur, niat baik itu aja nggak cukup. Sering terjadi apa yang disebut dengan good intention, bad outcome. Yeah. Jadi saya kembalikan lagi. Secara individu, orang religius, ketika Anda punya niat baik, Anda dikasih reward. Tetapi bagi pengambil kebijakan nggak cukup. Kenapa? Karena sudah banyak terjadi good intention, bad outcomes.
Jadi pengambil kebijakan harus memastikan desain implementasi dari apa yang dia niatkan. Apakah memang berdampak sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Karena boleh jadi dengan desain yang tidak baik atau kurang baik, implementasi yang kurang baik, jalur niat baik itu akan keluar dan dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak punya niat baik. Gitu, Marvin. Itu aja mungkin. Ya, demikianlah napak tilas dan perenungan kita di podcast ini. Kita juga terus merenung, kita akan terus bersuara. Betul. Dan semoga penonton yang ada di sana bisa juga turut merenung dan merefleksikan sebelum kita mengarah menuju kemerdekaan. Sekian.